Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan tema kita yang kemarin mengenai Hakim Simson. Dan kita masih dalam kitab Hakim pasal 13. Kita lanjutkan saja bahwa Simson ini seorang yang mendapatkan kasih karunia, dipilih bahkan sebelum lahir untuk melakukan pembebasan. Ya, kalau hakim itu sopetim itu artinya membebaskan, memerdekakan, menyelamatkan Israel yang pada waktu itu ditindas ya oleh orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi Simson seorang yang mendapatkan kasih karunia, dan dia juga disebut pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11, dan dia punya tugas secara khusus membebaskan orang Israel dari penindasan orang Filistin. Dan Simson ini berhasil dalam tugasnya itu, sekalipun nanti kita lihat dia ada kegagalan, tapi dia berhasil dan menjadi hakim atau Israel itu bebas sebagai 20 tahun lamanya Simson ini ya. Jadi kita lihat dulu itu ya, bahwa kasih karunia Tuhan tidak gagal, pilihan Tuhan tidak sia-sia, dan berhasil lah ya. Bahkan ketika Simson itu dia sempat gagal. Nah di sini saya lihat ya, konteks ini adalah perjanjian baru di mana Simson harus mengekspresikan kasih karunia itu atau pilihannya itu atau imannya itu dengan hukum yang berlaku pada zaman itu, konteks perjanjian lama. Dalam hal ini ya tentu secara umum hukum Taurat ya. Tapi secara khusus Simson ini harus mengekspresikan imannya dalam hukum kenajiran. Itu ada di Bilangan 36, kita nggak usah baca itu. Saudara silakan baca aja kalau mau itu. 36 ya, Bilangan apa ya? Ya 36 saya rasa. Jadi Simson harus di situ dibilang dalam aturan kenajiran ya. Itu adalah Simson tidak boleh dipotong rambutnya. Ya, dia harus jaga sedemikian sehingga dia tidak terpotong rambutnya ya. Dan kita tahu karena dia mencintai Delila dan Delila terus mendesak begitu sedemikian sehingga Simson tidak tahan dan akhirnya dia menyampaikan di mana letak kekuatannya. Karena kekuatannya itu terletak ketika dia memelihara hukum kenajirannya itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, nanti ya, ini prinsipnya pegang dulu. Dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru juga sama itu. Karena cara Tuhan memperlakukan manusia dalam tiap dispensasi atau tiap zaman selalu iman. Ini dia ada ayatnya, saya baca dari satu ayat lah supaya kita mengingatkan ini, 1 Timotius 1:4. Dikatakan di sini, ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos atau dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada, ini terjemahan ekonomia ini. Ekonomia Elohim diterjemahkan di sini, ILT, penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Ini bisa kalau bahasa Inggris itu ada administration, ada management, ada ekonomi, ada dispensation. Ini semuanya atau manajemen atau itu artinya pengelolaan. Elohim itu mengelola umatnya dalam tiap zaman berbeda, tapi prinsipnya sama, yaitu ada dalam iman. Orang benar di perjanjian dalam tiap zaman pun itu benar karena iman. Baik mulai dari Habel itu benar karena iman, Nuh benar karena iman, demikian Abraham, terus sampai sekarang ini benar karena iman. Ya, hanya dalam mengekspresikan iman dalam tiap zaman berbeda. Dalam zaman Kain Habel itu mereka dengan mempersembahkan persembahan ya. Kemudian dalam Nuh ya persembahan juga, Abraham juga persembahan, walaupun ada ujian di sana kan. Di zaman Abraham ada orang biasa mempersembahkan anaknya atau yang masih bayi dijadikan korban bakaran untuk ilah yang apa. Jadi Tuhan memakai konteks itu untuk menguji Abraham. Apakah Abraham takut akan Tuhan atau tidak, atau dia mencintai Ishak dan merangkul Ishak sedemikian begitu ya, dan berani dia serahkan kepada Tuhan. Kemudian zaman Musa kita tahu hukum Taurat.
dalam zaman sekarang itu hukumnya adalah roh pemberi hayat atau hukum roh. Maka ketika orang beriman dalam konteks perjanjian baru, dia harus mengekspresikan imannya dalam kehidupan sehari-hari yang dipimpin oleh roh pemberi hayat atau roh kudus lah ya, itu aja ya. Nanti kita bahas itu ya. Roh itu mati bangkitnya ke surga, baru itu ada roh, hukum roh ya. Hukum roh ini bukan juga sembarangan dipimpin roh, enggak gitu. Hukum roh ini adalah penggenapan dari karena Yesus sudah mati bangkit itu menggenapi hukum Taurat. Roh ini ditulis dalam batin, hukum Taurat yang ditulis dalam batin, itu udah kita bahas ya. Intinya, kasih karunia dan panggilan dan pilihan Tuhan atas Simson tidak gagal. Walaupun Simson sempat gagal dalam mengekspresikan imannya, ketika itu dia harus menjaga hukum kenazirannya, harus dia jaga itu ya, tapi dia nggak tahan dengan Delila itu, dan akhirnya dia cerita, yuk dipotong, dicungkil matanya, jadi penjara. Tapi Alkitab bilang di situ rambutnya tumbuh kembali. Ini simbol ya, ini rambut dikatakan di sini ya. Ayat 22 ini, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ini di penjara dia ini ya. Sudah masuk dia di penjara, dikatakan sini mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Kekuatannya lemah karena Tuhan telah meninggalkan dia. Tapi di penjara rambutnya mulai tumbuh pula. Itu seolah-olah dengan kata lain di situ dikatakan Simson kembali menjadi seorang nazir, atau Simson bisa mengekspresikan imannya dengan sebagai orang nazir ya. Dan dia bilang rambutnya tumbuh lagi ya. Nah, itu sebabnya ketika dia itu kumpul ya, disuruh dia melawak, dia kumpul dengan orang-orang Palestina itu ada 3.000 orang laki-laki perempuan di suatu gedung gitu. Terus di situ Simson ayat 28 ini pasal 16, Simson berserulah Simson kepada Tuhan. Dia minta, berdoa dia di situ, dan doanya itu adalah doa orang nazir. Kenapa? Karena doanya itu nggak mungkin pun dijawab sama manusia biasa. Misalnya Tuhan menjawab manusia biasa itu nggak begitu. Karena artinya gini, doa Simson itu Simson kembali memiliki kekuatan sebagai seorang nazir. Karena dia nggak mungkin itu dua tiang itu dia tarik begitu, rubuh. Ya, nggak tahu bagaimana tiangnya itu di tengah atau bagaimana, rubuh dan mati ya. Dan dikatakan di sini yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Artinya Simson sebenarnya tidak gagal. Ya memang dia gagal dalam arti dia tidak memelihara hukum kenaziran, betul. Tapi kasih karunia Tuhan tidak gagal sehingga di akhir hidupnya Simson berdoa sebagai seorang nazir, dan dia tarik itu yang rubuh, dan yang dibunuh oleh Simson di akhir hidupnya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kita ambil kesimpulan dulu mengenai Simson ini sebentar ya, nanti sebelum kita masuk dalam dunia kekristenan ini. Kesimpulannya begini. Simson seorang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan ya. Dia sebelum lahir dia sudah ditetapkan tugasnya membebaskan orang Israel dari tangan Filistin. Dia mendapat kasih karunia, dan sebagai dalam konteks perjanjian lama dia harus, karena dia seorang orang nazir, dia harus memelihara hukum kenaziran. Memang dia gagal dalam memelihara, pernah gagal lah ya dalam memelihara hukum kenaziran, tapi kemudian rambutnya tumbuh lagi ya, sehingga dia bisa bangkit. Nah, ketika dia gagal, betul. Tapi ketika kasih karunia tidak gagal. Itu sebabnya rambutnya tumbuh dan dia menghantam kembali di akhir hidupnya 2 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, lebih banyak. Ya. Kemudian kita lihat di sini Paulus. Kita ambil contoh dulu dalam konteks perjanjian baru ya. Paulus juga seorang yang dia dipanggil sebelum dalam kandungan sebenarnya itu Paulus ya, dibilang begitu. Mendapat kasih karunia ya, cukup kasih karunia itu Tuhan itu dia, dan tugasnya sudah jelas, tapi dia harus mengekspresikan dirinya dalam ketaatan kepada bisikan roh, kepada hukum roh itu ya.
perjalanan misinya juga dia dipimpin roh kok. Dia kadang-kadang mau ke Asia dilarang oleh Roh Kudus. Harus masuk ke Eropa. Kota pertamanya itu Filipi. Nah, namun kita lihat di akhir kehidupan Paulus ketika dia mau pulang ke Yerusalem, dia ngotot mau pergi ke Yerusalem. Sudah ada bisikan roh, Lukas mencatat murid-murid oleh bisikan roh bilang sama Paulus jangan ke Yerusalem. Ya, itu Roh Kudus bilang gitu lewat murid-murid itu. Tapi Paulus karena entah karena semangatnya luar biasa, ya. Tapi Paulus walaupun dia di situ gagal, dia tetap menyebut dirinya sebagai tawanan roh, ya. Kemudian begini, ketika dia gagal di situ, dia datang ke Yerusalem karena semangatnya dia mati pun di Yerusalem aku siap katanya. Ternyata dia nggak mati kan? Dia malah ada masalah di situ dan dia penjara di Kaisaria selama 2 tahun, sampai dibawa ke Roma juga 2 tahun. Nah, di situ Lukas di pasal 28 itu ya, dia sudah menghentikan cerita Paulus. Perjalanan Paulus berikutnya tidak diceritakan oleh Lukas. Tapi bukan berarti Paulus berhenti di situ kehidupannya. Di akhir kehidupannya Paulus itu melayani keluar lagi. Ya banyak saya udah bahas itu pernah. Alasan-alasan bahwa Paulus itu hanya 2 tahun di Roma dia keluar lagi dan melakukan pelayanan perjalanan di Kreta bahkan di tempat-tempat lain. Kalau sudah bandingkan kisah para rasul dengan ini beda nih pergerakan Paulus. Disitulah dia menulis suratnya 1-2 Timotius, 2 Timotius yang terakhir, 1 Titus dulu dia bikin juga. Nah, artinya Paulus di akhir kehidupannya, sekalipun dia pernah gagal mentaati bisikan roh, namun di akhir kehidupannya dia masih melakukan ministry dan menulis surat itu 1 Timotius, Titus, dan yang terakhir itu 2 Timotius. Dan dalam surat itu dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini sukses Paulus ini. Sekalipun dia pernah gagal mengekspresikan imannya dengan ketaatan kepada bisikan roh itu, kepada hukum roh. Jadi kita melihat di sini kembali, dari ini ambil kesimpulan sementara dulu. Bahwa kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan itu atas seseorang, pilihan Tuhan itu maksudnya ya. Karena dalam Kristen nanti ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya bilang, kasih karunia Tuhan, pilihan Tuhan, penugasan Tuhan atas seseorang itu tidak gagal. Ya, sekalipun hambanya termasuk Simson dan Paulus pun bisa gagal mentaati hukum dalam konteksnya. Kalau Simson itu hukum kenajiran, Paulus hukum roh pemberi hayat itu. Dia gagal sekali. Ya. Sebenarnya udah dikasih 2 kali peringatan waktu Agabus datang, peringatan supaya Paulus jangan apa-apa, tapi dia tetap berkeras ya. Nah, kesimpulannya sementara, kasih karunia, pilihan, penugasan seseorang, karena itu masih masuk dalam kasih karunia itu, tidak akan gagal. Ini ya, tangkap dulu itu. Yang kedua, kesimpulan sementaranya ini, bahwa dalam mengekspresikan iman seseorang itu, hamba-hamba Tuhan baik di perjanjian lama, perjanjian baru, ada kegagalan. Tapi karena kasih karunia dan pilihannya dan ini nggak boleh gagal, dan itu Tuhan yang, kalau Tuhan gagal nggak mungkin. Jadi orang itu bangkit lagi. Baik Simson maupun Paulus bangkit, melakukan lagi ministry, menulis surat 1-2 Timotius dan Titus. Wah, ini surat sangat penting sekali. Dan sangat penting sekali tuh kalimat terakhirnya, aku telah mencapai garis akhir. Mirip ya, Yesus bilangnya tetelestai Yunaninya. Kalau Paulus teteleka. Tidak sempurna. Kalau ini complete, perfect oleh Yesus itu. Oke. Sekarang kita masuk dulu sebentar ini dalam dua kekristenan ya. Karena dalam dua kekristenan ini ekspresi iman ya nggak benar, campuran. Karena gini ya, dunia kekristenan, sebentar dulu, saya masih ada waktu. Jadi berapa ya? Ya masih ada waktu lah ya, 10 menit lagi. Dalam dunia kekristenan, umumnya sih orang dibenarkan karena iman. Umumnya ya, memang ada yang yang tidak begitu ya. Kayak lawannya Calvin itu siapa tuh? Arminian. Tapi yang enggak, umumnya ya, ambil aja umumnya aja. Atau kita bicara dulu mengenai dunia kekristenan ini. Dunia kekristenan ini lahir bukan karena tanpa sebab.
Ini adalah izin Tuhan ini. Rencana Tuhan semula bukan begini tentang gerejanya. Ya, harus diingat itu. Kenapa dari gereja mula-mula menjadi dunia kekristenan? Itu yang harus dipahami dengan baik. Para pengajar kita banyak juga nggak lihat atau belakang nggak lihat atau nggak tahu. Ini jelas beda. Gereja mula-mula itu organisme dipimpin roh. Tiap hari orang melayani dipimpin roh. Hidup dalam kehidupan sehari-hari dipimpin roh. Yang ini enggak lagi. Ini sudah menjadi agama. Ya. Ritual, kebaktian tertentu, aturan-aturan udah banyak ini. Nah, perhatikan ya. Dari sini ke sini, itu sudah melewati Kisah Para Rasul 20. Bahwa dengan ajaran palsu, para pemimpin narik murid-murid kepada dirinya. Tadinya murid-murid ini ditarik oleh Roh Kudus, sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Makanya Yesus bilang, jangan kau diantara kau jadi pemimpin ya. Kata Yesus, akulah pemimpinmu. Aku akan memimpin gerejaku melalui Roh Kudus. Karena itulah hukum roh. Gereja mesti menginstruksikan itu, taat sama hukum roh. Kemudian, karena Kisah Para Rasul 20, para pemimpin narik murid-murid. Bukan murid-murid aja, bid juga. Kemudian Rasul Yohanes bilang, ini 3 ajaran palsu nih, Izabel, Bileam, Nikolaus, saya sudah sering bicara. Barulah jadi dunia kekristenan. Nah, istilah dunia, ini hati-hati ya, yang dipakai oleh Rasul Yohanes ini beda sama sekali dengan dunia yang dimaksud umumnya. Misalnya gini, ya memang tergantung konteks ya. Misalnya gini, Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Jelas yang dimaksud dunia itu adalah yang semua manusia ya. Kemudian Yesus datang ke dunia. Itu jelas dunia itu geografis. Itu kan Yesus datangnya ke Palestina, tanah Palestina sana. Kemudian tapi paling banyak Rasul Yohanes memakai istilah dunia itu untuk dunia kekristenan yang udah jadi agama, yang udah jatuh. Ini saya ambil contohnya satu lah ya. Banyak orang ini nggak melihat di sini. Dunia ini dunia ini adalah dunia keagamaan. Mari saya baca dulu. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Saya baca ya. Janganlah kamu, ini saya pakai LAI. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jelas ini bukan dunia dalam arti Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Bapa begitu besar akan dunia, ya kita juga tentunya harus belajar mengasihi dunia. Tapi ini jelas, janganlah kamu mengasihi dunia. Ini artinya dunia keagamaan Kristen itu, yang kekristenan itu jatuh. Dikatakan di sini, jikalau orang mengasihi dunia, sistem di sini kosmos, ya. Karena dunia kekristenan jadi sistem. Fokusnya kemuliaan manusia, kita sudah bahas itu. Misalnya sistem sekolahnya, sistem ibadahnya, sistem pelayanannya, bahkan di dalam pelayanan masih di sistem pujian penyembahannya, semuanya itu menjadi sistem. Sistem itu grup dari para kelompok-kelompok ini bekerja dia bersama-sama dengan suatu tujuan tertentu. Tujuannya kemuliaan manusia. Ini tujuan ini, ada 3 nih dalam nih. Perhatikan ya. Sebab semua yang ada dalam dunia, dalam sistem itu, apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saya meringkaskan berhala itu menjadi dunia kemuliaan manusia. Itu maksudnya ini. Ya. Sistem ini, ya, sistem itu sedikit saya. Sistem itu dalam kamus-kamus itu group of things, kelompok sesuatu that works together, bekerja dia bersama-sama. Sudah lihat kalau misalnya roda-roda itu ditarik, di sini ada roda kecil, ada roda besar, roda kecil itu dihubungkan oleh tali-tali. Nanti kalau satu roda kita putar, itu roda semuanya berputar. Itu sistem. Group of things, things itu tuh roda-rodanya. Group of things that works together, bekerja bersama-sama in a certain rule, dengan aturan tertentu yang tujuannya ini dia nih. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah dia dunia kekristenan yang dimaksud Rasul Yohanes. Gereja yang sudah jatuh menjadi agama. Apa konsepnya, prinsip agama itu? Jika, maka, saya udah ngomong itu. Jika, maka. Saudara lihat ya, kalau khotbah-khotbah dalam dunia kekristenan, engkau dengar 5-10 menit. Kalau memang dia itu betul-betul pemimpin agama yang top dalam dunia kekristenan, dia pasti terlibat dalam Bileam, Izabel, dan Nikolaus.
Pasti dia terlibat itu. Karena kalau nggak begitu, nggak mungkin dia top dalam dunia kekristenan, nggak mungkin. Kita harus di luar dunia itu. Ya, kalau memang mau beribadah menurut hukum roh, nggak boleh. Karena hukum di sini hukum agamawi nih. Aturannya campur antara hukum roh dengan hukum atau perjanjian baru dengan perjanjian lama gitu, dicampur. Makanya Babel itu campur. Kalau sudah dengar 5-10 menit khotbah, ya, nggak lama kalau kita umat pilihan Tuhan dapat pengurapan di dalam batin yang bisa tahu, walaupun barangkali tidak bisa ngejelasinnya secara teologis. Tapi umat pilihan Tuhan tahu, ini khotbahnya jelas ini. Penuh dengan aturan agamawi yang memperbudak, karena agama itu berasal dari kata Latin religare. Re itu diulang, ligare itu artinya kapal menambatkan itu, diikat ulang. Itulah dia. Jika kau beri perpuluhan, maka engkau diberkati. Yang tahun 80-an tuh dulu saya masih kuliah itu ya, tahun 80-an. Saya dengar itu kalimat-kalimat jika maka itu sering sekali. Ya. Banyak berdoa, banyak berkat. Artinya gini, jika banyak berdoa, maka banyak berkat. Ini udah meninggal soalnya hamba Tuhan, yang nggak apa-apa saya sebut. Sedikit berdoa, sedikit berkat katanya. Artinya jika sedikit berdoa, maka sedikit berkat. Sebut lagi, tidak berdoa, maka tidak ada berkat. Jadi berkat itu ditentukan oleh doa. Dari mana ini ayatnya ini? Inilah dunia keagamaan. Nggak ada dibilang. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Sebelum ini dunia pada bertobat, sebelum dunia ini pada berseru-seru kepada Tuhan, dan karena kita bilang tidak ada seorang pun mencari Tuhan. Bapa sudah mengasihi, sudah memberkati, bahkan sudah memberikan anaknya yang tunggal. Bayangkan, saudaraku, ini omongan ini pendeta ini top banget. Kalau saya sebut pasti semuanya tahulah. Ya, cukup kaya, jemaatnya, gedungnya, apa semuanya. Ya memang begitu. Yang terakhir, yang terakhir yang saya sebut itu, ES itu inisialnya itu. Jika engkau karena tersinggung sama pendeta, katanya dibilang itu, tidak mau datang ke gereja, dia bilang gereja, karena biasa pemimpin itu enggak dibedakan gereja mula-mula dengan dunia kekristenan. Emang dia nggak lihat atau besar kemana emang dia nggak tahu. Tapi kalaupun tahu, dia ada ajaran untuk membenarkan itu. Perpecahan itu, yaitu ajaran visible church dan invisible church. Saya nulisnya. Dia bilang, jika engkau karena tersinggung kepada pendeta, tidak mau datang ke gereja, dia bilang, yang dimaksud itu datang ke gedung itu, maka, katanya, perhatikan itu, formula jika maka ini, perhatikan itu. Yang mau datang ini, maka engkau mendatangkan kutuk atas dirimu sendiri dan laknat, katanya. Sesuai nggak itu dengan Alkitab perjanjian baru? Orang dari perjanjian lama ada Ishak diberkati, Ismail pun diberkati. Ismail diberkati ya, Yakub diberkati, Esau pun diberkati. Ya, ini udah nggak tahu ngawurnya kemana. Tapi dia dipercaya. Memang kalau orang dalam dunia kekristenan karena udah kena sihir ya, kena perbudakan, nah itu loh. Karena apa yang ada dalam dunia kekristenan itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kan memang di sini lahiriah kok. Kalau dibilang pendeta besar, apa sih besarnya? Kalau nggak karena jemaatnya, karena duitnya, karena keterkenalannya, karena sekolahnya, PhD, doktor teologi, tak apa lah. Nggak ada hukum roh dalam batin, nggak ada. Sudah ya, kita kembali. Ini sebenarnya saya mau menyebut ini besok ini harus ada masih sisa kemarin itu The Kingdom of God itu masih ada lagi soal iman, soal keselamatan itu yang saya mau bicara sekarang prinsip perjanjian baru ya. Kayaknya harus saya ulang dulu ya sedikit ya. Ini masih ada 5 menit lah terakhir lah. Karena ini video nggak boleh terlalu panjang-panjang. Saya juga capek ya, karena kalau melihat itu dunia kekristenan itu aduh. Ya, umat pilihan Tuhan pasti melihat. Karena ada pengurapan. Pengurapan inilah membuat dia bisa melihat. Kalau dia karunia pengajaran, bahkan dia bisa
membeberkannya secara teologis, di mana penyakitnya itu. Penyakitnya karena gereja mula-mula telah jatuh ke dalam sistem yang namanya dunia kekristenan yang dibilang Rasul Yohanes itu, dan di dalam sistem ini yang sebagai bekerja itu dengan menurut aturan tertentu. Aturannya, tujuannya daripada aturan-aturan itu adalah keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Itu. Kalau nggak ngelihat ya sudah. Berarti barangkali kau hanya dipanggil aja. Nggak dipilih Tuhan, karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dalam dunia kekristenan seharusnya gereja diekspresikan oleh para pemenang. Para pemenang itu dipanggil, dipilih. Semuanya kasih karunia ini ya. Semuanya kasih karunia. Orang bisa dipanggil melayani dalam dunia kekristenan, menjadi kaya dengan tipuan-tipuan agamawi. Itu berkat Tuhan juga loh. Ya, jangan bilang itu iblis yang ngasih itu dia harta benda atau apa. Ada yang sampai mengumpulkan 4,7 triliun barangkali itu. Itu semua berkat Tuhan, karena langit, bumi, laut dan segala isinya milik Tuhan. Iblis itu cuma pembunuh, pembohong, hanya itu aja kok. Dia itu binatang yang diciptakan Tuhan untuk suatu maksud. Ya, hanya dipanggil, tapi di antara itu ada yang dipilih. Orang-orang sederhana sekali. Orang-orang sederhana yang keluar, yang tidak terambil bagian dalam ajaran Bileam, Ijebel, Nikolaus. Orang-orang yang tidak ambil bagian dalam kebiasaan para pemimpin agama ini, yang narik murid-murid, narik duitnya juga dengan segala ajaran palsu. Ini orang-orang sederhana, umat pilihan Tuhan. Bahkan nggak akan diketahui. Makanya ada perumpamaan itu, kambing dan domba itu. Orang ini yang berbuat baik sama umat pilihan Tuhan, dibilang, kapan ya Tuhan kami mengunjungi engkau ke penjara? Kapan ya kami memakaikan engkau pakaian ketika engkau telanjang? Kapan kami bahkan barangkali ngasih minum gitu. Karena Yesus bilang, satu gelas pun orang kasih minum sama umat pilihan Tuhan, karena aku upahnya nggak akan hilang. Kenapa? Umat pilihan Tuhan tidak diketahui, tidak bisa dideteksi umat pilihan Tuhan dalam dunia kekristenan, karena dia orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Ya, kalau dalam dunia kekristenan dibilang kalau orang yang paling top, itu dia orang-orang yang diberkati, paling dipakai Tuhan, sebagainya lah itu ya. Nggak tahu dia ya. Matius 7 ayat 21 23 juga bisa bicara apa. Oke lah. Kayaknya nggak usah dulu lah ini, nanti aja lain kali lah. Bicara mengenai the kingdom of God ini, bicara iman, bicara keselamatan yang Filipi 2 ayat 12-13. Jadi prinsip perjanjian baru makanya begini. Sudah, itu prinsip perjanjian baru, ya udah bicara itu. Kerajaan surga sudah dalam engkau sudah diberkati, engkau sudah dipilih. Engkau sudah dikasih, engkau sudah disembuhkan, semuanya itu sudah. Karenanya engkau adalah terang, engkau adalah garam. Karenanya identitas kita jelas ya. Identitas kita sebagai orang pilihan Tuhan jelas. Kita adalah garam, kita adalah terang, kita adalah imam, kita sudah diberkati, sudah. Karenanya belajarlah bertindak mengikuti hukum roh pemberi hayat itu. Simpulannya jadi gini dah ya. Jadi simpulannya pokoknya kasih karunia pilihan tidak mungkin gagal. Orang yang dipilih, orang yang dapat kasih karunia bisa gagal. Sama seperti Simpson, sama seperti Paulus. Bisa. Dan memang kita juga sudah gagal dalam kasih karunia, maksud saya. Bisa. Tapi kasih karunia tidak boleh gagal. Karenanya Tuhan akan pakai dengan caranya, dia bangkitkan kita. Bahkan kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada sebelumnya. Amin ya. Kasih karunia nggak mungkin gagal ya. Pilihan nggak mungkin gagal ya. Haleluya. Amin.